Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisa Atika Sari dari kelas Perbankan Syariah 2H IAIN Surakarta. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 205231293. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkanlah saya di sini untuk mencukupi atau memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar. Di sini saya akan menyampaikan sedikit narasi sejarah singkat tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Untuk teman-teman semua, silahkan menonton video ini sampai akhir, dan apabila ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak tepat dalam pengucapan dan dalam pencantuman gambar-gambarnya, silahkan untuk memberikan masukan kepada saya, seperti itu. Sebelum saya tampilkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube Perbankan Syariah 1H agar bisa menjadi manfaat buat kita semua, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan langsung menuju ke materinya. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC, pihak Kesultanan Mataram, dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan bahasa Belanda tersebut sebagai Giyanti dan secara tertulis dibaca sebagai Giyanti. Perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik yang terjadi secara berlarut-larut. Menurut dokumen register harian Nicholas Harting, Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara, pada tanggal 10 September 1754, ia berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terlaksana pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya, diadakan perundingan tertutup yang hanya dihadiri oleh beberapa orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Harting sendiri didampingi oleh Breton, Kapten C. Donkel, dan sekretarisnya W. von Kess. Adapun yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Harting menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan. Mangkubumi menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Harting pun menawarkan Mataram sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan bisa berjalan lancar. Harting kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar Sunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya. Mangkubumi merasa keberatan untuk melepas gelar Sunan karena rakyat telah mengakui sebagai Sunan sejak 5 tahun sebelumnya.
Pangeran Mangkubumi dianggap sebagai Sunan yang dipertuan atas Kesultanan Mataram ketika Pakubuwono II wafat di daerah Kabanaran. Bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwono III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah bagian kesultanan. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC Cacop Mosel mengenai persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Harding dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatanganilah perjanjian di Giyanti. 2 hari setelahnya, pada tanggal 15 Februari 1755 terdapat pertemuan untuk pembagian aspek-aspek dan atribut-atribut antara lain yaitu keris yang menjadi pusaka raja dan diserahkan kepada Hamengkubuwono I. Yang kedua yaitu bahasa. Jogja meneruskan adanya bahasa yang dinamakan bahasa Bagongan. Yang ketiga yaitu tari dan belangkon. Perjanjian Giyanti belum mengakhiri kerusuhan karena dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa tidak diikut sertakan. Seperti yang diketahui, dalam perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa adalah rival Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk persekongkolan untuk mengalahkan pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Karena itu, Perjanjian Giyanti dilaksanakan dengan tujuan membangun aliansi kekuatan baru untuk menumpas pemberontak dan mengurangi kekuatan pemberontak dengan menggandeng salah satu kekuatannya. Setelah perjanjian damai ditandatangani, Pangeran Mangkubumi kemudian ikut menyerang kelompok pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Kelompok Pangeran Sambernyawa kemudian juga akan menandatangani perjanjian damai dalam perjanjian selanjutnya. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru dilahirkan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Siseso Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Ya, kembali lagi dengan saya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menonton video yang saya berikan dari awal sampai akhir? Semoga sudah ya. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Sebagai penutupnya,
Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang saya berikan, ilmu yang saya paparkan tadi bisa menjadi manfaat buat kita semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.